Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bianca Virgiana, dosen program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Batu Raja. Saya diamanahkan menjadi dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya, di mana mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya ini adalah mata kuliah pokok yang biasanya saya ampu di setiap semester ganjil. Dalam mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya, saya mengajar itu dua kelas, yaitu kelas reguler dan kelas non reguler. Kelas reguler itu dijadwalkan berlangsung pada Senin sampai Kamis, dan kelas non reguler itu pada Jumat dan Sabtu, sehingga saya menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh prodi. Dengan jumlah mahasiswa itu kelas reguler itu kelas A itu berjumlah itu 30 orang, dan kelas non reguler itu berjumlah 25 orang. Pada saat saya mengajar Komunikasi Lintas Budaya, biasanya saya di awal itu akan menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan, bagaimana proses belajar mengajar terkait dengan mata kuliah saya selama 1 semester ini. Lalu saya akan menjelaskan terkait dengan RPS, materi-materi apa saja yang akan saya berikan pada 1 semester, dan referensi, lalu kajian-kajian yang memang itu relate dengan fokus penelitian yang saya tekuni. Komunikasi Lintas Budaya ini memiliki deskripsi mata kuliah, yaitu membahas mengenai konsep-konsep dasar komunikasi lintas budaya, lalu bagaimana komunikasi itu berlangsung dalam perbincangan dan kajian komunikasi budaya, lalu bagaimana pesan itu dibentuk dan pesan itu disampaikan ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki culture, memiliki tradisi, memiliki karakteristik yang memang itu menjadi suatu keunikan di dalam suatu budaya atau daerah-daerah tertentu. Sehingga ketika kita memaknai, kita memahami seperti apa karakteristik dan bagaimana cara penyampaiannya, maka itu akan mengurangi yang namanya gap, kesenjangan ataupun miscommunication yang ada ketika interaksi antar budaya atau komunikasi antar budaya itu berlangsung pada saat di dalam masyarakat. Lalu bagaimana komunikasi itu dapat membangun yang namanya atau dapat menciptakan suatu keharmonisan dalam masyarakat, sehingga komunikasi antar budaya atau komunikasi lintas budaya ini dapat menjembatani bagi pembangunan masyarakat yang menjadikan sebuah masyarakat yang kondusif bagi pembangunan kehidupan sosial masyarakat. Itu tadi penjelasan terkait dengan deskripsi mata kuliah dan capaian-capaian mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya selama 1 semester ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, bertemu kembali dengan saya Bianca Virgiana, dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi komunikasi nonverbal dalam Komunikasi Lintas Budaya, menyesuaikan dengan RPS yang di awal pertemuan pertama itu sudah saya jelaskan bahwa pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai simbol-simbol nonverbal atau lambang-lambang nonverbal dalam komunikasi lintas budaya. Pertemuan minggu lalu saya sudah memberikan materi terkait dengan komunikasi verbal dalam komunikasi lintas budaya, di mana bahwa komunikasi verbal itu adalah pesan yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata atau linguistik ketika kita berinteraksi dengan orang lain, yaitu menggunakan suatu alat adalah bahasa.
Jadi bahasa yang kita sampaikan ketika kita berinteraksi dengan orang lain, bahasa itu bisa berupa bahasa Indonesia atau bahasa nasional kita gitu, atau bahasa ibu, bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini menjadi suatu ciri khas, karakteristik individu-individu atau orang-orang yang tergabung di dalam suatu kelompok budaya tertentu. Salah satunya adalah contohnya kita di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, ini memiliki beragam macam etnis. Yang pertama adalah etnis Ogan, etnis Komering, etnis Semende, etnis Jawa, etnis Sunda, sehingga etnis-etnis yang sudah saya sebutkan tadi itu memiliki ciri khas dari segi bahasa, itu memiliki artikulasi, logat, memiliki makna yang berbeda. Oleh karena itu, kenapa kita harus memahami bahasa-bahasa daerah atau bahasa ibu itu? Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang, kita memahami apa makna yang mereka sampaikan. Oke, minggu ini, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi nonverbal dalam komunikasi lintas budaya. Nah, apa itu komunikasi nonverbal? Teman-teman pasti sudah mengetahui karena di semester awal perkuliahan, ketika teman-teman masuk sebagai mahasiswa program studi ilmu komunikasi, teman-teman sudah dibekali yang namanya mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi itu dipelajari mengenai apa itu komunikasi nonverbal. Akan tetapi dalam mata kuliah kita minggu ini atau mata kuliah komunikasi lintas budaya, bagaimana bentuk-bentuk komunikasi nonverbal ini ketika kita interaksikan kepada orang-orang yang berbeda budaya. Karena balik lagi bahwa setiap budaya itu memiliki karakteristik atau ciri khas yang menjadi keunikan tertentu. Bisa jadi dia memiliki makna yang sama namun dengan nonverbal yang berbeda, ataupun nonverbal yang berbeda tapi memiliki makna yang sama. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam bentuk-bentuk komunikasi nonverbal, saya akan menjelaskan mengenai historisnya dulu. Seperti apa historis dari komunikasi nonverbal itu sendiri. Di sini pada zaman Yunani atau Romawi kuno itu Cicero memperkenalkan komunikasi nonverbal itu melalui yang namanya retorika. Jadi melalui yang namanya retorika, jadi ilmu retorika. Jadi bagaimana cara kita berpidato, bahwa ketika kita berpidato komunikasi nonverbal ini ada. Dari suara, dari bahasa tubuh atau gestur tubuh, tatapan mata dan sebagainya. Lalu Steele itu memusatkan kajian mengenai komunikasi nonverbal pada suara sebagai suatu instrumen. Ini yang disebut yang namanya prosodi, kan? Di mana Steele ini menjelaskan bahwa itu bahasa digunakan dalam suatu drama. Ya, bahasa verbal, bahasa nonverbal itu sering digunakan dalam suatu drama atau puisi. Puisi yang disampaikan, drama yang disampaikan itu ketika kata-kata yang diungkapkan lalu ditekankan kembali dengan menggunakan bahasa nonverbal, sehingga orang meyakini makna pesan yang disampaikan pada saat penyampaian suatu puisi ataupun drama tersebut. Austin ini menghasilkan sebuah sistem yang disebut dengan elocutionary system, di mana isyarat-isyarat itu dipelajari dan ditunjukkan dalam suatu drama. Yunani kuno dan Romawi kuno, komunikasi nonverbal ini sering mereka gunakan ke dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti retorika pada saat mereka berpidato, pada saat mereka menunjukkan suatu pentas drama, ataupun misalkan membaca sebuah puisi dalam suatu kegiatan-kegiatan tertentu. Lalu vocal communication. Nah, komunikasi nonverbal ini sering disebut juga dengan vocal communication, di mana
komunikasi nonverbal ini ternyata lebih tua dibandingkan dengan komunikasi verbal. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari awal itu kita lakukan hingga usia 18 bulan, di mana komunikasi nonverbal pada usia-usia itu kita melakukan interaksi dengan secara sentuhan, senyuman, gitu kan, lalu kontak mata, pandangan mata, gitu, dan sebagainya. Sehingga tidaklah heran bahwa komunikasi nonverbal itu sudah dilakukan pada anak di umur atau anak baru lahir. Anak baru lahir pun dia menangis menyatakan bahwa dia senang, gembira ketika dia melihat dunia. Lalu definisi komunikasi nonverbal menurut Samovar dalam Mulyana adalah mencakup sebuah rangsangan dari suatu setting komunikasi. Jadi yang dihasilkan oleh individu yang digunakan di lingkungan oleh individu tersebut, di mana ini memiliki suatu nilai pesan potensial bagi si pengirim ataupun penerima. Ketika komunikasi itu dua arah, maka pengirim dan penerima itu memiliki suatu mendapatkan suatu feedback dan efek dari pesan yang disampaikan, mau dia pesan melalui verbal ataupun pesan menggunakan nonverbal. Oke, next, fungsi komunikasi nonverbal. Nah, ini kita masuk ke dalam materi fungsi komunikasi nonverbal menurut Knepp. Apa saja fungsi-fungsinya? Yaitu yang pertama, repetisi, mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Nah, ketika kita menjelaskan secara verbal, maka nonverbal kita mengiringi, yang akhirnya nanti makna itu ditegaskan kembali, mengulang kembali pesan apa yang akan kita sampaikan, sehingga pesan itu dapat diterima secara langsung dan kita akan mendapatkan suatu feedback dari orang tersebut. Lalu yang kedua adalah substitusi, yaitu suatu cara untuk menggantikan lambang-lambang verbal. Terkadang kita tidak perlu mengucapkan suatu kata-kata, hanya kita mengungkapkannya dengan yang namanya bahasa tubuh. Saya contohkan, misalkan ketika kita menginginkan sesuatu, kita hanya menunjuk barang yang kita inginkan, atau kita menunjuk seseorang untuk memanggil seseorang, atau kita hanya mengontak mata dengan kedipan mata, dengan tatapan mata, dengan senyuman. Itu bisa menggantikan suatu lambang-lambang verbal. Akan tetapi bahasa-bahasa nonverbal yang akan kita sampaikan itu harus disepakati dulu maknanya oleh si penerima, sehingga penerima itu dapat memaknai apa yang akan kita sampaikan. Lalu yang ketiga adalah kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna yang lain terhadap pesan verbal. Jadi fungsi dari komunikasi nonverbal ini banyak sekali, ya. Lalu yang keempat adalah komplement, melengkapi, memperkaya makna pesan nonverbal. Dan yang terakhir adalah aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Nah, itu misalkan kalau kita memberikan suatu statement dengan orang dengan intonasi ataupun volume itu yang berbeda, itu menggarisbawahi bahwa pesan ini memiliki makna yang berbeda ketika melihat dari situasi dan kondisi yang berlangsung pada saat kita berinteraksi. Oke, next itu kita masuk ke dalam prinsip komunikasi nonverbal. Pada prinsipnya, komunikasi nonverbal itu adalah dapat memicu seperti penglihatan, penciuman, perasaan, berbeda dengan verbal. Verbal itu ketika kata-kata yang pada umumnya kita sampaikan itu memicu yang namanya alat indera pendengaran. Satu kata kita dengar maka akan kita maknai. Namun ketika nonverbal yang kita sampaikan
maka seluruh alat indera kita bermain, dari penglihatan, dari perasaan atau intuisi, ya, dari penciuman ketika kita mencium suatu aroma-aroma, semuanya bermain ketika kita mendapatkan rangsangan untuk memaknai suatu bahasa nonverbal. Pada prinsipnya, komunikasi nonverbal itu memiliki prinsip yang pertama, bisa menggantikan komunikasi verbal. Biasanya kita sesuai dengan teorinya bahwa ada salah satu para ahli mengatakan 80% kita ketika kita berinteraksi, bahasa nonverbal kita bermain dibandingkan dengan bahasa verbal. Bahasa verbal hanya 20%. Bahasa verbal itu hanya melengkapi saja. Kebanyakan kita ketika kita berinteraksi dengan siapapun itu, bahasa nonverbal itu sering kita gunakan, sering kita mainkan, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat interaksi itu berlangsung. Lalu yang kedua adalah dapat meregulasi interaksi. Nonverbal ini nanti mengatur bagaimana interaksi kita dengan orang, apalagi yang berbeda budaya, karena berbeda budaya itu berbeda karakteristik, berbeda bahasa, berbeda cara, berbeda tradisi, berbeda cara interaksi dan sebagainya. Lalu seringkali menerangkan arti level hubungan seperti responsif, linking, dan power. Jadi memiliki kekuasaan, memiliki jaringan, merespon suatu pesan. Lalu merefleksikan dan mengekspresikan nilai-nilai budaya. Jadi ada simbol-simbol atau lambang tertentu di dalam suatu etnis tertentu itu yang memiliki makna, itu adalah makna kearifan lokal atau nilai-nilai dari budaya itu sendiri. Misalkan dari benda-benda yang ada di etnis tersebut itu memiliki makna-makna simbol budaya yang menjadi suatu ciri khas dari budayanya. Next, ini adalah perilaku nonverbal dalam interaksi sosial. Ada dua tipe perilaku nonverbal dalam komunikasi, yaitu yang pertama dilihat dari perspektif psikologis, lalu yang kedua adalah dilihat dari perspektif komunikatif. Nah, sudah jelas ya ketika kita baca atau kita pahami kalau dari perspektif psikologis itu berarti ada kedekatan emosional, ada kedekatan psikologis antar individu, yaitu perilaku nonverbal ditafsirkan sebagai ekspresi keadaan individu tersebut. Misalkan ketika orang merasa sedih, maka emosi internalnya keluar, yaitu dengan menangis, gitu kan, lalu murung, gitu kan. Atau ketika dia mendapatkan suatu pesan gembira, pesan yang membuat hati gembira, senang, maka ekspresinya itu akan berbeda atau emosinya itu akan berbeda. Emosi itu tidak hanya dimaknai dengan marah, tapi dalam suatu emosi itu memiliki tipe-tipe karakteristik yang berbeda-beda. Lalu yang kedua adalah perspektif komunikatif, di mana perilaku nonverbal ini dilakukan secara terorganisasi dengan penuh arti, sehingga dapat mengatur hubungan dari proses komunikasi tersebut, seperti saling memberi respon nonverbal ketika masuk ke dalam satu hubungan antar pribadi. Makanya hubungan antar pribadi atau komunikasi antar pribadi dengan komunikasi lintas sosial itu seperti benang merah. Ketika kita berinteraksi dengan orang yang berbeda budaya, di situ juga kita masuk ke dalam ruang lingkup komunikasi antar pribadi. Kalau kita sudah mengenal orang lawan bicara kita yang memiliki budaya berbeda, itu ada mengenal lebih dekat. Lalu kita masuk ke dalam bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Nah, ini teman-teman harus memahami dan harus mengetahui apa saja sih bentuk-bentuk komunikasi nonverbal tersebut, sehingga nanti ketika teman-teman berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda budaya, maka bahasa tubuh ini harus pandai digunakan dan dimaknai. Ya, karena hati-hati, bisa jadi bahasa tubuh yang kita pahami belum tentu
maknanya sama dengan mereka yang memiliki karakteristik budaya yang berbeda dengan kita. Nah, yang pertama adalah kinesik atau gerakan tubuh. Gerakan tubuh ini terdiri dari yang pertama adalah kontak mata atau okulesik, di mana kontak mata juga itu mengacu pada pandangan atau tatapan mata yang menyampaikan banyak suatu makna. Jadi kita menatap mata orang dengan tatapan sinis, kita menatap mata orang dengan tatapan misalkan gembira, atau menatap mata orang dengan tatapan yang berbeda, sehingga itu memiliki makna yang berbeda. Lalu ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini merupakan pengaturan otot-otot wajah kita, di mana otot wajah kita ini diatur dalam keadaan emosional. Kalau gembira, ekspresi wajah kita tersenyum. Lalu senyum pun banyak makna. Umumnya senyum gembira, senyum sedih, senyum tidak suka, gitu kan. Disesuaikan dengan konteks pesan yang akan disampaikan atau disesuaikan dengan konteks situasi dan kondisi. Balik lagi kita di awal tadi bahwa tanpa verbal pun kita bisa berinteraksi. Diam itu komunikasi. Kita bisa memaknai bahwa diam itu tandanya mereka mengetahui, atau diam itu tandanya mereka tidak suka, atau diam itu tandanya mereka memikirkan apa yang harus mereka ungkapkan. Lalu yang ketiga adalah emosi. Emosi merupakan reaksi fisiologis internal yang dirasakan terhadap suatu rangsangan. Jadi ketika kita emosi, jantung itu berdetak kencang. Seperti misalkan teman-teman ketika mempresentasikan salah satu materi atau tugas diskusi mata kuliah saya, di pertemuan-pertemuan yang sudah saya tetapkan di RPS, pasti ada rasa yang namanya nervous, gitu kan? Ada rasa gugup yang diiringi dengan secara fisiologis emosi, ada reaksi fisiologis dalam diri kita, keringat yang mengalir, gitu kan, kaki yang gemetar, tangan yang gemetar, itu merupakan suatu reaksi fisiologis yang dinamakan dengan bahasa nonverbal yang muncul dari emosi dalam tubuh kita. Nah, dan itu bisa dipelajari, itu bisa dihindari dengan cara apa? Dilatih secara terus-menerus. Kita berbicara depan kaca, gitu ya. Dilatih mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu sehingga tumbuhlah yang namanya rasa percaya diri. Lalu gerakan isyarat atau gestur. Gestur merupakan gerakan tangan, lengan, jari, gitu, yang menjelaskan atau menegaskan suatu pesan. Saya menyampaikan materi, gerakan tangan saya bergerak, itu menandakan bahwa saya menegaskan pesan dari materi yang akan saya sampaikan, sehingga pesan ini dapat ditransfer kepada teman-teman mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa menerima transferan pesan atau ilmu yang saya berikan. Lalu postur atau sikap badan, postur tubuh kita. Nah, biasanya postur tubuh kita ini dapat digunakan ketika teman-teman dalam posisi-posisi tertentu. Contohnya interview pada saat melamar pekerjaan, itu sangat penting, di mana postur tubuh ini mempengaruhi penilaian pada saat kita interview. Maka harus dilatih, harus dipelajari bagaimana cara mengelola bahasa tubuh atau postur tubuh kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain, mau orang yang lebih tua. Nah, kalau dalam budaya kita memiliki ciri khas, apalagi kita budaya orang-orang Indonesia ini adalah orang-orang budaya timur yang kalau bertemu dengan orang yang lebih tua salam, menundukkan badan, gitu kan. Kalau dengan orang yang lebih tua, lalu tatapan mata yang berbeda, kepala ditundukkan. Nah, itu menandakan bahwa sikap badan atau postur tubuh kita ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua. Lalu sentuhan atau haptik. Ini menempatkan bagian tubuh saat kontak dengan orang lain.
Sentuhan ini juga punya makna. Sentuhan dengan orang yang lebih dekat, dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, dengan teman, atau dengan orang lain. Ini memiliki makna yang berbeda-beda ketika kita menyentuh seseorang. Lalu masuk yang bentuk yang kedua ada para language atau vokalis. Nah, di sini nada, suara itu memainkan peran ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang berasal dari budaya yang lain. Yaitu yang pertama adalah pitch, yang sering disebut orang pitch control, gitu ya. Tinggi rendahnya nada vokal. Tinggi rendahnya itu bisa kita atur ketika kita berinteraksi, menyesuaikan konteks pesan yang akan disampaikan, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ketika di luar ramai, maka kontrol nada kita itu tergantung dengan apa yang akan kita sampaikan, di mana posisi orang itu berada, sehingga orang dapat mendengar apa yang akan kita sampaikan. Lalu yang kedua ada volume, keras atau lembut. Yang ketiga adalah kecepatan saat orang berbicara. Nah, biasanya kecepatan ini menjadi suatu ciri khas dari etnis-etnis tertentu. Contohnya orang-orang Sumatera nih. Orang-orang Sumatera biasa kalau ngomong itu dengan nada yang cepat, sehingga ketika orang-orang yang berinteraksi di luar dari orang Sumatera itu mengalami kesulitan dan terkadang shock culture, kan? Makanya bahasa itu menjadi suatu kendala ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda budaya, dan ini sangat penting untuk dipahami, mau itu bahasa verbal maupun itu bahasa nonverbal. Lalu yang keempat adalah kualitas, yaitu bunyi sari suara seseorang. Nah, biasanya ini tergantung individu itu tersebut. Ada tipe suara yang serang, ada tipe suara yang nyaring, gitu kan? Nah, itu menyesuaikan. Orang-orang yang biasanya tinggal di daerah pesisir, yang dia dekat pantai, yang dia suara angin yang kencang, itu biasanya suaranya akan lebih besar, akan lebih kencang ketika berbicara atau ngobrol dibandingkan dengan kita yang tinggal di daerah-daerah yang berjauhan dengan pantai. Lalu yang ketiga adalah vocal interference atau gangguan-gangguan vokal. Nah, ini seringkali kita alami, seringkali kita gunakan, termasuk saya ketika saya memberikan materi. Itu kata-kata yang sering keluar spontan ketika di awal, di pertengahan, atau di akhir pada saat kita berinteraksi. Jadi vocal interference ini yang merupakan suara-suara yang tidak itu dengan pembicaraan, atau bisa dikatakan kata-kata interupsi, ya. Kata-kata ini biasanya dikeluarkan pada saat akan menyambung kata yang lain, atau kita berpikir dulu nih apa yang harus kita sampaikan, sehingga keluarlah kata-kata. Kalau orang-orang Indonesia, itu kultur-kultur Indonesia, gangguan vokalnya itu seperti itu biasanya sering kita gunakan ketika kita berinteraksi. Nah, berbeda dengan orang-orang kultur Amerika, setiap ras, setiap suku itu memiliki yang namanya gangguan vokal, hanya saja pengucapannya yang berbeda. Seperti kultur Amerika Serikat, itu vokal yang sering mereka gunakan, gangguan vokalnya seperti well, okay. Nah, itu gangguan-gangguan vokal yang ada ketika muncul di sela-sela pembicaraan. Dan selanjutnya adalah bentuknya komunikasi nonverbal, penggunaan ruang. Penggunaan ruang ini bisa kita lihat terdiri dari jarak atau prosemik. Dalam ilmu komunikasi ada teori yang namanya teori jarak atau teori prosemik. Di sini teori prosemik atau jarak ini menandakan bahwa jarak itu dapat dimaknai, dapat dilihat dari sudut pandang hubungan antar pribadinya seperti apa, yaitu studi mengenai ruang informal di sekitar tempat yang digunakan saat berinteraksi. Nah, jadi dalam teori prosemik terbagi menjadi 4, ada jarak intim, ada jarak pribadi, ada jarak sosial, dan ada jarak publik.
kita orasi di depan masyarakat, kita berpidato di depan masyarakat, presiden berpidato, itu jarak publik. Karena terlihat bahwa jaraknya itu berbeda dan dengan halayak ramai. Tapi kalau kita hanya berinteraksi dengan orang tua, kakak, adik, suami, istri, itu tentu jarak intim yang memang ada kedekatan secara psikologis. Lalu selanjutnya adalah artifaktual atau artifak. Dalam ilmu komunikasi, artifaktual itu adalah suatu kepemilikan atau dikatakan suatu penampilan di mana mengacu pada pemilikan atau cara-cara individu mendekorasi wilayah. Kita bisa melihat atau memaknai seseorang itu termasuk orang yang feminim atau orang yang maskulin terlihat dari apa? Penampilannya, cara dia berpakaian, barang yang dia gunakan gitu. Atau misalkan dia mendekorasi dengan warna-warna. Nah, warna itu menjadi suatu lambang nonverbal. Lalu yang ketiga adalah teritori atau wilayah. Nah, wilayah ini sering teman-teman gunakan ketika teman-teman masuk ke dalam kelas, lalu teman-teman menaruhkan tas di kursi, menaruhkan buku, menaruhkan pena, lalu teman-teman keluar. Dan ada salah satu dari teman yang lainnya ingin duduk, tapi sudah dilihat bahwa di situ ada barang kepunyaan orang lain, maka itu menandakan itu adalah teritori atau wilayah daerah kekuasaan si pemilik barang tersebut. Nah, itu termasuk ke dalam komunikasi nonverbal, yang mana itu termasuk ke dalam bentuk penggunaan ruang dengan wilayah atau teritori. Oke, itu tadi penjelasan materi terkait dengan komunikasi nonverbal dalam komunikasi lintas budaya. Dan terakhir, seperti biasa, saya akan memberikan tugas untuk melihat seberapa besar pemahaman teman-teman terkait dengan mata kuliah saya hari ini. Tugas ini teman-teman kumpulkan nanti di Google Classroom, bisa di Google Classroom. Dengan teman-teman bisa menceritakan pengalaman teman-teman ketika berinteraksi dengan orang lain yang memiliki kultur yang berbeda. Biasanya kalau kita berinteraksi dengan orang yang memiliki karakteristik kultur yang berbeda, itu mengalami pengalaman yang berbeda. Nah, coba teman-teman ceritakan, teman-teman ungkapkan melalui suatu tulisan yang nanti akan teman-teman kumpulkan, dan itu menjadi tugas dari mata kuliah kita. Oke, itu saja materi dari saya terkait dengan pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah bersedia hadir. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kelas saya, dan sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.